Baik. Sebelum itu Ustaz bacakan lebih dahulu adab-adabnya ya. Yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya. Kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat ya. Nah, kalaupun ada yang ngantuk bisa ambil wudhu terlebih dahulu. Kalau misalnya haus atau kurang konsen, nah maka bisa sediakan air minum atau air mineral di sebelahnya ya, supaya bisa diminum sewaktu-waktu. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu. Yang terakhir adalah mengikat ilmu ya. Nah, maka sediakan alat tulis untuk mencatat ya. Sediakan alat tulis untuk mencatat. Baik. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang upaya pelestarian ya pada hewan. Nah, kita mempelajari mengapa mereka bisa punah ya. Itu ada beberapa faktornya ya. Seperti misalnya bencana alam ya, ataupun misalnya aktivitas manusia, perburuan satwa liar, satwa langka ya. Kemudian alih fungsi lahan hutan. Ada juga karena terdesak hewan lain yang lebih kuat. Rendahnya daya berkembang biak dan lain sebagainya ya. Kemudian hewan apa saja yang dilindungi di Indonesia? Seperti harimau Sumatera salah satunya. Kemudian ada orang utan, ada komodo, gajah Sumatera. Kemudian ada apa lagi? Badak bercula satu ya. Ada anoa, burung elang Jawa, burung cendrawasih. Nah, baik, kita lanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Kita mempelajari tumbuhan apa saja sih yang dilindungi di Indonesia. Ada beberapa tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Salah satunya adalah bunga bangkai. Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia. Berbeda ya dengan Rafflesia arnoldi ya. Bunga bangkai ini merupakan tumbuhan jenis talas-talasan. Merupakan tumbuhan asli Sumatera ya. Dia ini biasanya mengeluarkan aroma yang busuk. Nah, aroma busuk tersebut sebenarnya digunakan untuk menarik serangga seperti kumbang atau lalat ya, untuk penyerbukan mereka ya, untuk penyerbukan mereka. Kemudian ada Rafflesia arnoldi. Nah, ini yang barusan disebutkan ya. Bunga Rafflesia. Nah, bunga Rafflesia arnoldi ini juga merupakan bunga terbesar di dunia ya. Bunga terbesar di dunia. Mengapa dinamakan Rafflesia arnoldi? Karena penemunya adalah Dr. Joseph Arnold ya, makanya dinamakan Rafflesia arnoldi ya. Ini bunga tersebut paling banyak ditemukan di Bengkulu ya. Kemudian ada kantong semar. Nah, ini kantong semar sebelumnya pernah kita pelajari ya. Merupakan tumbuh-tumbuhan yang memakan serangga ya. Giginya tajam. Kantong semar tuh dalamnya ada airnya. Dia biasanya akan memakan serangga, jadi dia tidak memproduksi makanannya sendiri ya. Nah, ini letaknya berada di Kalimantan dan Sumatera. Kemudian seperti kita ketahui bahwa kantong semar ini merupakan tumbuhan karnivora ya, karena dia memakan apa tadi? Memakan serangga ya. Kemudian ada cendana, cendana wangi. Merupakan pohon penghasil kayu cendana atau minyak cendana ya. Kayu dan minyaknya berguna ya. Kayunya digunakan sebagai rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi ya, dan lain sebagainya. Nah, kayu tersebut ditemukan di NTT, Nusa Tenggara Timur. Meskipun sekarang sudah banyak ditemukan di beberapa daerah lainnya, seperti di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera ya. Kemudian ada pohon damar. Nah, pohon damar ini merupakan pohon yang
runjung ya ke atas ya. Merupakan tumbuhan asli Indonesia. Damar menyebar di Maluku, Sulawesi, Sumatera hingga ke negara tetangga seperti di Filipina ya. Baik. Getah dari pohon tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk wewangian ya, seperti aromaterapi itu ya. Nah, ini maksudnya getah ini dimanfaatkan untuk diolah menjadi kopal ya. Kopal itu ya seperti wewangian itu ya, getahnya diambil untuk menjadi aromaterapi ya. Kemudian ada anggrek hitam. Sesuai dengan namanya, maka jelas dia ya merupakan anggrek yang berwarna hitam ya. Atau Itu dalam bahasa Inggrisnya Ustaz. kenapa? Black Kenapa, Soli? orchid. Iya, black orchid ya. Tanaman Itu tersebut, tanaman langka. ini merupakan tanaman yang langka ya dan dilindungi di Indonesia. Nah, banyak juga ditemukan di Kalimantan. Di Kalimantan, orang-orang menyebutnya dengan kersik luwai. Kemudian ada pohon ulin ya. Nah, pohon ulin ini juga bisa disebut dengan pohon besi. Saking kuatnya pohon ulin, dia dinamakan dengan pohon besi ya. Nah, pohon ulin juga, iya, pohon ulin ini banyak sekali digunakan untuk konstruksi bangunan seperti jembatan, rumah, kemudian tiang listrik, dan juga perkapalan ya. Nah, karena memang kayak gitu ya, Ustaz. kenapa, Soli? Terancam punah karena dibuat untuk bangunan. Karena dibuat untuk terancam punah karena yang pertama memang banyak sekali digunakan untuk konstruksi bangunan, jembatan, dan lain sebagainya. Yang pertama itu. Yang kedua, pembudidayaannya sangat susah ya. Dibudidayakannya susah. Jadi, untuk memperbanyak pohon ulin, itu sangatlah sulit ya. Sementara penggunaannya juga sangat banyak ya. Digunakan untuk, apa tadi? Perkapalan ya. Kemudian digunakan untuk jembatan, digunakan untuk bahan konstruksi rumah, dan lain sebagainya ya. Kayunya sangat kuat sekali sampai dinamakan pohon besi ya. Kemudian ada daun payung. Nah, ini tanaman yang tidak bisa langsung terkena paparan sinar matahari. Jadi dia itu suka bersembunyi di balik pohon-pohon besar ya. Nah, mengapa dia terancam? Mengapa terancam punah? Karena pada hutan-hutan sudah banyak yang mengalami kebakaran, alih fungsi lahan hutan, dan lain sebagainya ya. Sehingga otomatis pohon-pohon yang besar di hutan-hutan mengalami banyak kekurangan ya. Akhirnya juga mempengaruhi daun payung. Daun payung ini nggak bisa terkena sinar matahari secara langsung. Dia biasanya bersembunyi di balik pohon-pohon yang besar ya. Nah, akhirnya jumlah daun payung semakin berkurang ya. Kalau Rafa pernah lihat Ustadz daun payung. Lihat di mana, Rafa? Lupa. Lupa. Kalau nggak salah dekat hutan deh. Dekat hutan ya, besar ya daun payung itu ya. Iya. Biasanya juga bersembunyi di balik pohon-pohon yang besar karena memang tidak bisa terkena sinar matahari secara langsung ya. Bagaimana cara melindungi mereka? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, untuk melindungi hewan langka, yang pertama dilakukan tentu tidak memburu mereka, tidak melakukan perburuan terhadap mereka ya. Nah, bahkan kalau kita menemukan orang-orang yang melakukan perburuan terhadap mereka, kita bisa melaporkannya kepada pihak berwajib atau polisi ya. Kemudian melindungi hewan-hewan langka tersebut ya. Dan juga membudidayakannya.
tidak melakukan jual beli atas hewan langka tersebut, apalagi hewan tersebut masih hidup. Tidak melakukan jual beli atas hewan tersebut, apalagi hewan tersebut masih hidup. Karena kalau dia masih hidup, artinya apa? Artinya masih bisa dilakukan pembudidayaan ya. Artinya hewan tersebut bisa dikembangbiakkan supaya diperbanyak jumlahnya ya, kalau dia masih hidup. Nah, kemudian mencari alternatif pemanfaatan yang lainnya. Contoh misalnya kulit harimau digunakan untuk pembuatan pakaian, jaket misalnya ya, ataupun tas, sepatu, sabuk dan lain sebagainya. Nah, ini diganti. Jangan menggunakan kulit harimau, tetapi bisa menggunakan kain yang bermotif kulit harimau misalnya ya, menggunakan bahan sintetis ya, jadi tidak menggunakan kulit harimau. Baik, kalau kita menggunakan kulit harimau otomatis diambil dari harimau dong ya, harimau yang sudah mati tentunya, artinya harimaunya pasti dibunuh itu ya. Nah, itu jangan ya, lebih baik menggunakan bahan-bahan yang lain ya. Baik. Kemudian bagaimana cara melestarikan tumbuhan yang langka ya. Nah, ini dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, jangan melakukan penebangan pohon secara sembarangan. Kemudian melakukan tebang pilih, artinya menebang tumbuh-tumbuhan yang sudah tua misalnya ya. Tidak asal menebang ya. Jadi memilih usia tumbuh-tumbuhan tersebut ya. Kemudian penanaman hutan kembali atau reboisasi. Nah, apabila ada hutan-hutan yang gundul, nah ini bisa dikasih tanaman-tanaman di dalamnya. Atau bisa juga disebut peremajaan tanaman ya, atau reboisasi. Kemudian melakukan pemeliharaan tumbuhan dengan benar. Contoh misalnya memberikan pupuk ya, menyiram tumbuhan tersebut. Nah, ini beberapa contoh yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pelestarian terhadap hewan, tumbuhan, dan tanah dan air ya. Nah, ini bisa membentuk suatu cagar alam ya. Cagar alam itu yang merupakan tempat perlindungan tersebut. Ada beberapa daerah di Indonesia yang menggunakan cagar alam untuk melindungi hewan, tumbuhan, tanah, dan air di dalamnya ya. Nah, ini ada yang tahu ini apa namanya? Rafflesia arnoldi ya. Jadi di dalam cagar alam juga melakukan perlindungan terhadap tumbuh-tumbuhan ya, termasuk di dalamnya misalnya apabila ada Rafflesia arnoldi yang merupakan tanaman langka yang dilindungi di Indonesia ya. Kemudian ada gajah Sumatera. Nah, ini gajah Sumatera ini unik ya, kalau kita lihat gajahnya kecil-kecil ya. Nah, berbeda dengan gajah-gajah yang lain, misalnya gajah dari India ya dan lain sebagainya ya. Nah, gajah Sumatera ini uniknya dia ukurannya lebih kecil ya. Jadi di dalam cagar alam itu juga melakukan perlindungan terhadap tumbuh-tumbuhan, tanaman ya, tanah dan air ya. Nah, ini beberapa daerah yang memiliki cagar alam di Indonesia. Contohnya adalah cagar alam Pangkalan Bun atau cagar alam Tanjung Puting ya, yang ada di Kalimantan Tengah. Ini di dalamnya juga ada perlindungan terhadap orang utan ya. Nah, seperti kita ketahui orang utan juga ada di Kalimantan ya. Kemudian ada cagar alam Patenggang yang ada di Bandung. Nah, kalau ada yang tinggal di Bandung bisa berkunjung ya ke cagar alam tersebut ya.
Kemudian ada cagar alam meninjau utara dan selatan yang ada di Sumatera. Nah, ini untuk di dalamnya itu dia melindungi beberapa hewan khas Sumatera ya. Contohnya seperti harimau Sumatera ya. Kemudian ada apa lagi di sana? Ada gajah Sumatera ya. Anoa. Atau Burung elang Jawa. komodo. Hutan. Komodo di Kemudian Komodo Flores. Kemudian ada cagar alam Karangbolong yang ada di Nusa Kambangan yang terletak di Jawa Tengah. Ada juga cagar alam Kawah Ijen. Nah, ini tadi yang bilang burung elang ya. Nah, burung elang bisa kita temukan di cagar alam Kawah Ijen ya. Kemudian ada cagar alam Teluk Baron di Gunung Kidul ya, atau Yogyakarta. Ada cagar alam di Raja Ampat. Nah, ini juga bisa ada komodo di situ ya. Ada cagar alam Gunung Loiser di Aceh. Baik, di dalamnya juga terdapat beberapa hewan khas Sumatera yang langka ya, seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera ya. Ada orangutan juga di situ ya. Nah, kemudian ada Suaka Marga Satwa. Ada yang tahu Suaka Marga Satwa? Tempat perlindungan untuk Perlindungan hewan. Baik, tempat perlindungan untuk hewan-hewan tertentu ya, terutama yang hampir punah. Nah, Suaka Marga Satwa ini biasanya lingkupnya itu lebih kecil ya, dan biasanya berkonsentrasi atau fokus ke hewan-hewan yang hampir punah. Contohnya adalah gajah misalnya ya, kemudian ada apa lagi? Badak bercula 1 ya, yang jumlahnya hanya ada 50 itu di ujung kulon gitu ya. Jalak Bali, Komodo. Ustaz. Jalak Bali. Jalak Bali ya. Komodo. Harimau Sumatera ini ya. Jumlahnya sudah sangat sedikit. Jadi marga satwa ini merupakan tempat perlindungan hewan-hewan ya. Hewan-hewan tertentu yang jumlahnya sudah sangat sedikit. Nah, Suaka Marga Satwa bisa kita temukan di beberapa daerah ya, seperti pada Taman Nasional Kambas ya, yang ada di Sumatera. Ini di sana ada Suaka Marga Satwa untuk gajah Sumatera misalnya ya. Kemudian ada Suaka Marga Satwa untuk harimaunya juga di situ ya. Kemudian ada Taman Nasional Ujung Kulon. Ada yang pernah ke Taman Nasional Ujung Kulon? Belum pernah, Ustaz. Itu taman Belum Ustaz. Belum pernah ya. Ustadz pernah ke sana ya. Ustadz pernah ke sana. Ini letaknya ada di ujung Pulau Jawa. Kalau kita dari Jakarta misalnya ya, kita menuju ke Banten. Banten itu terus lurus saja sampai ke ujung. Nah, nanti di ujungnya itu ada Taman Nasional Ujung Kulon. Di situ ada Suaka Marga Satwa untuk badak. Nah, badak di situ badak bercula 1 ya, yang jumlahnya sangat sedikit ya. Kemarin kita pelajari ya, jumlahnya hanya ada 50 di situ ya. Jadi sudah sangat sedikit sekali. Kemudian ada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, di sini juga ada elang Jawa. Tadi ada yang bilang elang Jawa ya, bisa kita temukan di Taman Nasional Gunung Gede ya. Kemudian ada Taman Nasional Komodo. Di situ ada Suaka Marga Satwa untuk komodo. Letaknya di NTT ya, atau Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada Taman Nasional Kerinci yang terletak di Sumatera ya. Kemudian pemerintah juga memiliki
program hutan lindung ya. Hutan lindung ini merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan air tanah, kemudian mencegah banjir ya, mengendalikan erosi dan tanah longsor, memelihara kesuburan tanah, melindungi hewan dan tumbuhan. Nah, ini hutan lindung ini lingkupnya itu sangat luas sekali ya. Sangat luas sekali. Jadi ini merupakan kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah ya. Ada beberapa daerah ya di Indonesia yang dijadikan sebagai hutan lindung. Nah, ini merupakan hutan-hutan lindung ya. Contohnya ada di Kota Balikpapan, ada hutan lindung Sungai Wain ya. Di hutan lindung tersebut merupakan habitat atau tempat tinggal dari orang utan, kemudian bekantan ya, dan beberapa tumbuhan asli Indonesia. Kantong semar juga ada di dalamnya ya. Jadi hutan lindung ini sangat luas sekali ya. Jadi merupakan hutan yang dilindungi ya. Kemudian ada hutan lindung Alas Ketu. Ini berada di Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah. Ini juga memiliki pohon-pohon yang banyak sekali ya, namanya hutan ya. Juga beberapa pohon langka ada di sana ya, seperti pohon kayu putih ya, pohon akasia, kemudian pohon jati, pohon mahoni, dan lain sebagainya ya. Nah, alhamdulillah. Maksudnya Ustadz, pohon kayu putih itu eukaliptus Ustadz. Iya, benar ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Laisa ini soal. Alhamdulillah selesai ya materinya ya. Dan soal ya Ustaz. Ini bukan bahasa Arab. Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Lalang Kalau gitu Ustaz. Aduh, belajar ya untuk yang belum mengerjakan ulangan, murojaah lagi baru mengerjakan ulangannya ya. Di murojaah lagi kemudian kerjakan ulangannya dengan baik. Nanti Ustadz cek nilainya ya. Insyaallah nilainya bagus-bagus ya. Mudah-mudah soalnya. Baik, anak-anak salih sekalian, karena memang waktunya sudah mendekati waktu zuhur, kita akhiri ya. Nah, ini kita kalau belajar matematika dan IPA di hari ini ya, suka kebentur dengan waktu zuhur ya. Jadi harus cepat-cepat ya. Baik, bisa kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Baik, kita akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.